Indonesia, sebuah kata yang merujuk pada masyarakat yang menghuni pulau-pulau yang berada di Lautan Hindia. Kata ini kemudian menjelma menjadi sebuah negara dan bangsa yang mendiami kepulauan di Nusantara. Sebuah wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Alam yang elok ini menghasilkan budaya yang kaya dan beragam. Di tengah ancaman rusaknya alam, budaya dan kearifan leluhur menjadi salah satu penjaga kekayaan Nusantara. Inilah cerita tentang sebuah semangat menjaga tanah leluhur, semangat yang terus ditularkan pada pewaris negeri. Hayang gunung Leuser, turahi sejagat paru-paru dunia. Upi ikakuna hoya anugara, ari ilahi, ari ilahi. Inilah hutan Leuser yang mendunia. Dan inilah tari saman yang juga mendunia. Pada Agustus 2017, sebanyak 12.262 penari saman memecahkan rekor dunia tari saman terbanyak. Bagi masyarakat Gayo yang tinggal di jantung Leuser, tari saman bukanlah sembarang tarian. Selain sakral, tari ini juga merupakan salah satu syiar untuk melestarikan hutan Leuser, salah satu hutan hujan terbesar di Asia. Dan tari saman bukan hanya populer di kalangan remaja atau lelaki dewasa. Tari saman adalah kebanggaan bagi anak-anak Gayo jika bisa memainkannya. Saripudin, pengangkat atau pemimpin tari saman Gayo Leus, menceritakan bagaimana ia mengenalkan saman sejak dini. Fungsi saman ini adalah dipakai sebagai media. Contohnya media untuk muda-mudi, untuk penyampaian perasaan, isi hati kepada orang lain. Yang kemarin kami mempromosikan Gunung Leuser. Karena Gunung Leuser ini adalah sebagai paru-paru dunia. Makanya di dalam syair itu kita harus menjaga Gunung Leuser ini dari tangan-tangan yang jahil. Semoga jangan dirusak Gunung Leuser. Ya, yang kami lakukan sekarang sama teman-teman yang 15 orang itu, kami akan oper ke sekolah-sekolah untuk melatih. Contohnya seperti ini, di sekolah-sekolah sudah kami latih. Hampir semua sekolah. Dan di kampung-kampung pun sudah kami latih. Nah, itu untuk menjaga kelestarian biar nggak punah dan tetap biar berkembang.
Jika di Aceh, saman menjadi media pembawa pesan untuk menjaga alam, di Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Gede Pangrango, berbeda gayanya. Ade Bagja, penjaga hutan di Taman Nasional Gede Pangrango, memiliki cara unik untuk menyampaikan pesan-pesan pelestarian alam. Ia menyasar ke anak-anak untuk bisa menjadi agen perubahan dalam menjaga hutan yang ada di Taman Nasional Gede Pangrango dan sekitarnya. Anak soleh. Siap, Anak soleh. 1, 2, 3. Ade berkeliling ke sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga SD untuk mengenalkan mereka kepada alam sekitar mereka. Menurutnya, jika anak-anak yang menjadi target penyadar tahuan, maka ini juga akan menular pada orang tua mereka dan lingkungan sekitar. Kalau udah gedenya siapa yang mau jadi penjaga hutan? Fungsional pengendali ekosistem hutan itu tidak hanya melaksanakan tugasnya di hutan, tetapi juga bersama teman-teman polisi kehutanan, penyuluh kehutanan itu kepada masyarakat. Apakah itu visit to school, kunjungan ke sekolah, visit to pesantren, datang kepada mereka, anak-anaknya kita berikan pemahaman, mengenalkan alam, ataupun latihan dan kunjungan anjang sana kepada masyarakat. Karena ketika masyarakat berdaya, ketika merasakan adanya nilai manfaat dari hutan, ada nilai manfaat dari jasa ekosistem, dari wisata dan sebagainya, senyum lebarnya 5 cm, nah itu luar biasa. Ade berharap apa yang dia lakukan bisa membuat perubahan dan membuat hutan lebih terjaga di kemudian hari. Impiannya sederhana, dari anak-anak yang tinggal di sekitar hutanlah, pesan-pesan untuk menjaga warisan tak terhingga ini akan terus berlanjut. Perkenalkan, nama beta Emil Kisya, biasa dipanggil Emil. Ini beta pun tamang, dia pun nama Viko. Katong dua adalah anggota Kewang Kecil. Katong dua dilatih dan disiapkan untuk menjaga lingkungan. Emil dan Viko adalah penerus-penerus penjaga alam di negeri Haruku. Salah satu negeri di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri yang setingkat dengan desa ini mendunia karena kearifan lokal mereka menjaga alam dengan sasi lompa dan burung gosong Malukunya. Kewang sendiri adalah lembaga adat yang bertugas untuk menjaga kekayaan alam di negeri Haruku. Tak hanya di Haruku, lembaga Kewang ini juga ada di seluruh Maluku. Keberadaan Kewang yang kini bangkit kembali tak lepas dari peran seorang Elisa Kisya, pejuang lingkungan dari negeri Haruku yang juga kepala Kewang. Kewang di Maluku hidup kembali karena kegigihannya untuk menghidupkan kembali peranata adat tersebut. Selain itu, ia juga mendidik anak-anak kecil untuk menjadi penerusnya kelak. Kewang itu keewang, ke hutan, dia jaga hutan. Tetapi juga jaga di laut. Semua sumber daya alam yang ada supaya tidak boleh rusak. Dan semua itu kalau sudah rusak, katong sih bisa bilang apa-apa lah. Hanya dulu katong menyesal. Karena itu kita bilang pada orang,
tanggung jawab untuk menjaga alam inilah satu perjuangan besar. Anak-anak Kewang Kecil, Emil, Viko, dan semua teman-teman yang ada. Alam ini ada titipan, jadi dorang yang mesti jaga akan sebagai penerus. Kalau opa satu waktu atau orang tua-tua sudah tidak ada, anak-anak Kewang Kecil itu punya tugas untuk jaga alam ini, untuk jaga lingkungan ini. Kalau dong senjaga, siapalah yang mesti dia akan. Beta harus terus belajar dari Opa Eli. Beta yakin, beta pasti bisa menjadi keong dewasa seperti Opa Eli. Keindahan tarian cendrawasih atau burung surga di pegunungan Arfak, tanah Papua ini mungkin tak bisa kita nikmati saat ini jika ia terus diburu. Z. Wonggor adalah orang yang berperan dalam pelestarian burung-burung eksotik ini. Dari burung-burung inilah, masyarakat di desanya justru bisa hidup sejahtera karena pariwisata minat khusus mengamati tingkah laku burung surga ini. Z, yang dulunya pemburu, berubah menjadi pelestari burung lebih dari 20 tahun lamanya. Ia sangat mengerti bagaimana alam ini harus dijaga. Tak hanya untuk generasinya, pengetahuan ini ia turunkan pula kepada generasi penerusnya kelak. Dari tangan-tangan kecil inilah, nantinya hutan-hutan lebat di pegunungan Arfak akan terus terjaga. Inilah semangat Nusantara, semangat asli yang lahir dari tanah terberkati ini. Di belahan bumi Nusantara lainnya, semangat ini masih terus menyala. Di Kalimantan, di Sulawesi, di pulau-pulau kecil Sunda kecil Nusa Tenggara. Semangat Nusantara tak pernah padam. Semangat menjaga warisan tak ternilai, anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.